Sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebajikan akan mendapatkan kebaikan, membuat kejahatan akan memetik kejahatan pula. Taburlah biji-biji benih, dan engkau pula lah yang akan merasakan buah daripadanya. Sotihotu, Namo Buddhaya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Vincent Yong dengan NPM 2011025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua jenis kama berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu kama buruk atau disebut juga dengan akusala kama, yaitu kama atau perbuatan yang didasari oleh pikiran yang diliputi oleh dosa atau kebencian, loba atau keserakahan, dan moha atau kebodohan batin. Contohnya seperti membunuh, mencuri, berbohong, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Yang kedua, kama baik, disebut juga dengan kusala kama, yaitu kama atau perbuatan yang didasari oleh pikiran yang diliputi oleh adosa atau ketidakbencian, aloba ketidakkeserakahan, dan amoha ketidakbodohan batin. Contohnya seperti berdana, menolong makhluk yang kesukaran, berkata jujur, bermeditasi, dan sebagainya. Dengan mengetahui dan memahami hukum kama, maka kita dapat mengambil pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Pelajaran tersebut antara lain, yang pertama yaitu keyakinan. Dengan mengamati dan memahami hukum kama, kita mengetahui bahwa hukum kama merupakan hukum yang sangat adil. Dengan mengetahui keadilannya, maka kita akan merasa yakin bahwa apa yang kita perbuat akan menghasilkan sesuatu dengan sifat perbuatan kita. Perbuatan baik ataupun buruk yang kita lakukan pastilah memberikan dampak, dan perbuatan yang tidak pernah kita perbuat maka tidak akan menimbulkan akibat pada diri kita. Ini membuat kita merasa tidak akan khawatir apa yang akan terjadi kepada diri kita, dan dengan keyakinan ini dapat menguatkan langkah kita untuk lebih melangkah lebih lagi dalam melakukan perbuatan, dan akhirnya kita akan merasa bahagia. Yang kedua yaitu kepercayaan pada diri sendiri. Menyadari bahwa kita mewarisi kama kita sendiri, lahir dari kama kita sendiri, berhubungan dengan kama kita sendiri, dilindungi oleh kama kita sendiri. Maka dengan demikian, kitalah penentu ke arah mana hidup dan kehidupan kita akan kita bawa. Dan dengan demikian kita tidak perlu lagi menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada makhluk lain, karena tidak ada makhluk lain yang dapat mengendalikan dan menentukan kehidupan kita. Dan akhirnya kepercayaan terhadap kemampuan diri kita muncul dan bertambah. Kemudian kemampuan. Dengan memahami hukum kama, kita akan memperoleh kemampuan tidak hanya untuk menentukan jalan kehidupan kita sendiri di kemudian hari, tetapi juga untuk menolong makhluk-makhluk lain. Pelaksanaan kama baik yang kemudian akan berkembang dan menghilangkan rintangan-rintangan dan kejahatan-kejahatan untuk menghancurkan belenggu-belenggu yang menghalangi kita untuk menyelami kesunyataan mutlak atau nibbana. Kemudian kesabaran. Memahami bahwa hukum kama merupakan pelindung bagi kita jika kita hidup selaras dengan hukum kama. Memahami bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menimpa, merugikan, ataupun mencelakakan kita jika kita hidup selaras dengan hukum kama. Dengan memahami bahwa kama pasti akan menimbulkan akibat atau hasil dalam waktu yang cepat maupun lambat, maka kita dapat belajar untuk bersabar. Ketika kita mendapatkan penderitaan, kita akan bersabar dan memahami bahwa kita sedang menuai hasil dari perbuatan buruk atau jahat yang kita lakukan. Dengan kesabaran kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan keamanan. Dan yang terakhir, pengendalian diri. Dengan memahami bahwa perbuatan buruk atau jahat akan menimbulkan akibat yang buruk berupa malapetaka pada diri kita, maka kita akan berusaha berhati-hati serta mengendalikan diri di dalam melakukan perbuatan yang dilakukan oleh pikiran, ucapan, maupun jasmani. Pada kesempatan ini saya akan mendapatkan sedikit tentang pandangan-pandangan keliru mengenai kama. Yang pertama, kama hanya dianggap sebagai hal yang buruk saja. Yang kedua, kama wipaka atau hasil karma dianggap sebagai nasib atau takdir yang tidak bisa diubah. Yang ketiga, prinsip kerja hukum kama adalah mata dibayar mata, nyawa dibayar nyawa.
keempat, karma orang tua diwarisi oleh anaknya. Yang kelima, karma kehidupan lampau penentu segalanya yang terjadi di masa sekarang. Yang keenam, karma maupun wipaka atau hasil karma ditentukan oleh Tuhan. Perkenaan dengan pandangan keliru ini perlu kita luruskan, seperti yang sering kita dengar dalam Parita Brahma Wihara. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Inilah yang perlu kita ketahui. Karma adalah pemilik perbuatan kita sendiri dan kita tidak dapat mewariskan perbuatan atau karma itu kepada orang lain. Ada satu lagi, karma lampau dapat dihilangkan atau dihapuskan. Di sini saya akan memberikan ilustrasi. Anda bagaikan sebuah papan yang bersih, indah, tidak cacat sedikit pun. Kemudian setiap kali Anda melakukan perbuatan jahat, tancapkanlah sebuah paku. Kemudian jika Anda melakukan perbuatan baik, maka cabutlah paku tersebut. Satu pertanyaan yang timbul, apakah papan tersebut akan tetap bagus, indah, tanpa cacat? Inilah salah satu ilustrasi bahwa karma tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama melatih diri kita untuk menghindari perbuatan buruk dan melakukan perbuatan baik, menambah kebajikan. Sekian dari saya ucapkan Anumodana, Sotihotu, Namo Buddhaya.